Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Nambia Azazira dari kelas 12 IPA 2. Ingin mempresentasikan pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek. Pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek itu ada beberapa bidang. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang informasi dan komunikasi, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang budaya, dan yang kelima bidang politik. Sebelum saya membahas dampak positif dan negatif perkembangan iptek dari berbagai bidang, saya ingin menjelaskan dulu yaitu pengertian daripada iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Contoh sisi positifnya, dampak meringankan berbagai masalah, membuat sesuatu menjadi cepat dan mudah, membawa manusia menjadi lebih modern. Pada zaman ini, peran teknologi sangatlah dibutuhkan, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan masyarakat. Namun sejalan dengan perkembangannya, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu setiap pihak yang terlibat. Saat ini, iptek telah berkembang sangatlah pesat dan cepat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan berbagai macam teknologi yang canggih dan membuat aktivitas dalam kehidupan manusia dengan semakin berkembangnya iptek saat ini, memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat ataupun manusia. Dampak positif iptek yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Dampak positif di bidang pendidikan ini yang pertama, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini proses yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran disampaikan hanya dengan tatap muka ataupun secara langsung, seperti halnya yang dilakukan saat ini di sekolah. Namun dengan adanya kemajuan iptek, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tapi bisa juga via online. Contohnya yaitu dengan aplikasi Ruang Guru ataupun seperti tahun kemarin. Kita tidak belajar 1 tahun tidak secara tatap muka langsung ataupun secara luring. Tetapi perkembangan iptek dengan canggihnya kita bisa belajar di rumah, tetapi bisa melihat satu dengan lain ataupun guru dengan murid dengan cara via online ataupun dengan aplikasi Zoom. Yang kedua, di bidang pendidikan yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. Jadi jika kita ingin mencari ilmu, tidak hanya di sekolah, namun kita bisa juga dengan menonton TV yang mendidik seperti berita, juga membaca koran. Dan masih banyak lagi media-media massa yang perlu kita lihat ataupun kita tonton untuk bisa mendapatkan ilmu. Dari poin yang kedua ini di bidang pendidikan, adanya media massa, jika ada orang yang tidak mampu bersekolah, dia juga bisa mendapatkan ilmu tidak hanya di sekolah, maupun dia bisa menonton TV, dia bisa membaca koran ataupun yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan orang yang tidak bisa sekolah tidak bisa mendapat ilmu, tetapi orang yang tidak bisa sekolah bisa mendapatkan ilmu lewat media massa. Yang ketiga, poin ketiga dari bidang pendidikan yaitu memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu alat hasil perkembangan iptek, yaitu LCD, dan juga ketika kita kesulitan mencari jawaban dari pembelajaran, kita bisa mencarinya langsung lewat Google ataupun Chrome. Contohnya, sekarang
siswa SMA ataupun SMK eh, sudah sepertinya dibebaskan membawa handphone. Nah, ini juga bisa membawa kita memudahkan pembelajaran. Contohnya pada zaman dahulu orang-orang siswa-siswi SMA tidak bisa membawa elektronik ke sekolah. Tetapi dengan adanya perkembangan iptek yang sangat bagus, jika kita kesulitan mencari jawaban ataupun yang lainnya, kita bisa mengklik Google ataupun Chrome. Di bidang informasi dan komunikasi, yang pertama yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Contohnya yaitu portal web yang berisi berita dan artikel seperti detik.com, kompas.com, dan masih banyak lain. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat hanya dapat melalui handphone seperti video ataupun chattingan. Bidang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan memasarkan suatu produk. Contohnya, jika kita memiliki produk untuk dipromosikan, kita bisa mempromosikan produk tersebut pada IG ataupun Facebook. Yang kedua yaitu bisnis yang berbaris TIK ataupun yang bisa disebut e-commerce, dapat mempermudah transaksi bisnis perusahaan ataupun perorangan. Contohnya yaitu kita bisa berbisnis melalui aplikasi Shopee ataupun Lazada. Dengan adanya perkembangan iptek ini, kita bisa mempermudah keuangan atau ekonomi kita dengan cara mempromosikan suatu produk dengan aplikasi Shopee ataupun Lazada. Bidang selanjutnya yaitu di bidang budaya. Yang pertama, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi. Kita bisa mencari budaya negara lain dengan adanya perkembangan iptek ini seperti handphone. Kita bisa melacak ataupun mencari budaya-budaya yang ada di belahan negara lain. Yang kedua yaitu mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang ketiga yaitu mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, dan lain-lain, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Bidang selanjutnya yaitu bidang politik. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Dengan adanya bidang politik ini, kita bisa bersilaturahmi ataupun kita bisa meningkatkan hubungan harmonis dengan kerjasama internasional antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Selanjutnya yaitu dalam dampak negatif iptek, perkembangan iptek. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini yang pertama yaitu banyaknya kasus internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs berbahaya. Contohnya yaitu pelajar membuka situs porno ataupun pelajar membajak data penting atau arsip penting dari sekolah-sekolah yang lain. Yang kedua yaitu peserta didik menjadi bergantung pada internet. Contohnya yaitu pelajar tidak hanya ingin belajar dengan mudah ataupun pelajar ingin bergantung kepada internet, contohnya itu kepada Google ataupun Chrome. Di bidang selanjutnya yaitu bidang komunikasi. Potensi terjadinya kejahatan di dunia maya, mulai dari pembobolan akun online hingga penipuan online. Banyak sekali di negara kita ini terjadinya kejahatan-kejahatan, yang mana itu dimulai dari pembobolan akun hingga penipuan online. Contohnya yaitu COD. Kita membeli barang dari online itu kelihatannya bagus, tetapi kita fake dan itu dapat merugikan orang-orang lain semakin meningkat melalui media online. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Yang pertama, produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing, sehingga para pengusaha lokal akan sulit berkembang. Di bidang
bidang ekonomi ini dampak negatifnya yaitu produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing sehingga para pengusaha lokal akan sulit berkembang. Yang mana masyarakat Indonesia ini memilih barang-barang di luar negeri tibatan dari barang-barang lokal. Yang kedua yaitu munculnya kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bermodal. Bidang budaya yaitu yang pertama meningkatnya sifat individualisme, materialisme, dan konsumtif di masyarakat suatu negara. Yang kedua, moral sebagian masyarakat akan rusak karena telah mengikuti budaya dan gaya-gaya hidup masyarakat di negara lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, kecintaan akan budaya-budaya lokal akan terkikis sedikit demi sedikit. Dengan adanya budaya-budaya luar dari perkembangan dampak negatif iptek, kecintaan akan budaya-budaya lokal akan terkikis sedikit demi sedikit dengan adanya budaya-budaya dari luar negeri dengan adanya perkembangan iptek ini. Di bidang selanjutnya, di bidang politik. Dampak negatif di bidang politik yang pertama, munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan suatu negara. Yang kedua, sebagian masyarakat akan mengambil dan menerapkan nilai-nilai politik luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam negara Indonesia akan tergantikan dengan adanya nilai-nilai politik luar negeri yang masuk ke dalam negara ini. Yang ketiga, masyarakat yang berbeda pandangan politik akan semakin berani melakukan demonstrasi dan seiring mengabaikan ketertiban dan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu cara menyikapi dampak perkembangan iptek. Yang pertama, sikap yang dapat kita ambil terhadap kemajuan iptek adalah dengan mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi dan informasi. Yang kedua, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi orang lain. Yang ketiga, mengutamakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Jadi kesimpulannya yaitu sikap yang dapat kita ambil terhadap kemajuan iptek adalah dengan mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi dan informasi. Seperti halnya yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu jika kita ingin damai ataupun kita ingin bijak dalam menggunakan perkembangan iptek ini, yaitu kita harus bijak menggunakan informasi ataupun bijak menggunakan teknologi ini dengan baik dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang kedua, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi orang lain. Seperti halnya kita memiliki akun-akun tersendiri dan tidak bisa merusak akun-akun orang lain. Yang ketiga, menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Seperti halnya kita sebagai pelajar harus bisa bijak dalam melakukan teknologi informasi ini dan tidak bisa menyalahgunakan informasi-informasi ataupun teknologi dari perkembangan iptek ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah ucap. Terima kasih.